Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, gelombang aksi protes nasional di Iran memasuki fase paling berdarah dan menentukan pada akhir pekan 10 hingga 12 Januari ketika aparat keamanan meningkatkan penindasan bersenjata terhadap massa demonstran di berbagai kota besar. Rekaman lapangan yang beredar luas menunjukkan penggunaan senjata api, penembak jitu, drone pengintai, serta pemadaman listrik dan internet sebagai bagian dari upaya represif rezim. Bus terbakar dan tembakan di Mashhad. Pada Sabtu malam 10 Januari, sebuah bus dilaporkan terbakar hebat di Jalan Fagir Abad, kota Mashhad, Iran bagian timur. Kobaran api berwarna oranye kekuningan menerangi jalan raya dan bangunan sekitar, mengubah kawasan tersebut menjadi medan kekacauan. Puing-puing sisa kebakaran tampak berserakan di jalan. Dalam video yang direkam warga, terlihat anggota pasukan keamanan Iran bergerak mendekati lokasi, sementara para demonstran berusaha membangun barikade darurat untuk menghalangi mereka. Di latar belakang, suara tembakan terdengar samar namun terus berulang, menandakan situasi yang semakin tidak terkendali. Rekaman berikutnya memperlihatkan penembak jitu pasukan keamanan yang ditempatkan di atas jembatan penyeberangan. Kilatan api dari moncong senjata terlihat jelas setiap kali tembakan dilepaskan. Dari kejauhan, jeritan dan teriakan warga terdengar, menambah kesan mencekam malam itu. Drone, api jalanan dan pemadaman listrik. Masih pada 10 Januari, di berbagai kota termasuk Teheran, demonstran menyalakan api di jalan-jalan utama sebagai bentuk perlawanan. Teriakan massa bercampur dengan suara tembakan, sebelum kepulan asap tebal membuat warga berlarian menyelamatkan diri. Rekaman lain menunjukkan drone militer Iran berpatroli di langit malam, memantau pergerakan massa. Kehadiran drone ini mengindikasikan bahwa militer telah mengerahkan teknologi pengawasan untuk menyusun langkah-langkah penindasan lanjutan. Pada malam yang sama, pemerintah Iran memadamkan aliran listrik di sejumlah wilayah Teheran, membuat area protes gelap gulita. Namun ribuan demonstran justru mengangkat ponsel mereka dengan lampu menyala, menciptakan pemandangan bak bintang-bintang kecil yang berkelip di tengah kegelapan kota. Punak, Herafi, dan api perlawanan di ibu kota. Di lapangan Punak, salah satu kawasan strategis Teheran, ribuan demonstran berkumpul, bahkan menyalakan kembang api di tengah lapangan. Sorak-sorai dan tepuk tangan bergema, sementara lautan cahaya ponsel bergoyang tanpa henti. Di lapangan Herafi, massa berdiri bahu-membahu sambil meneriakkan slogan, "Ini demi Iran." Aksi perlawanan menyebar dari kawasan utara Teheran hingga wilayah pekerja di selatan kota. Video ini menunjukkan massa membakar potret pemimpin Iran, disambut sorak-sorai penuh emosi. Di Jalan Sabah, ribuan orang memadati seluruh ruas jalan. Api menyala dari berbagai titik, asap tebal membumbung, dan wajah-wajah demonstran diterangi cahaya kobaran api, memantulkan tekad dan keberanian. Di kawasan Negamabad, sebuah gedung pemerintahan dilaporkan terbakar, sementara massa berteriak menuntut Ali Khamenei turun dari kekuasaan. Perlawanan meluas ke daerah. Di Mashhad, demonstran meneriakkan slogan, "Ini bukan pertempuran terakhir, Pahlavi pasti akan kembali." Jalan-jalan dipenuhi massa dan teriakan perlawanan menggema tanpa henti. Di Baboul, warga dilaporkan berhasil menguasai kantor polisi setempat dan membebaskan sejumlah tahanan. Sementara di wilayah perbatasan, Partai Kebebasan Kurdi disebut menyerang kamp Korps Garda Revolusi Iran menggunakan senapan kaliber 7,62 mm dan bom Molotov. Rekaman lain memperlihatkan pasukan keamanan bersenjata lengkap, mengenakan pakaian hitam, membawa tameng dan pentungan, maju berbaris di tengah asap tebal. Suara tembakan terdengar terus-menerus hingga jalanan perlahan kosong, menyisakan api yang masih menyala. Laporan lapangan menyebutkan ratusan orang terluka atau tewas dalam penindasan malam itu. Hari ke-15 protes dan gangguan Starlink. Memasuki minggu malam 11 Januari hingga dini hari 12 Januari, hari ke-15 aksi protes, warga dari Teheran hingga Abbas tetap turun ke jalan, meski jumlah massa sedikit berkurang dibandingkan Sabtu. Pada hari itu, Iran mulai mengganggu jaringan internet satelit Starlink milik Elon Musk. Gangguan tersebut dilaporkan cukup efektif, hingga warga kesulitan mengunggah video. Perangkat pengganggu itu disebut-sebut berasal dari Rusia. Meski sehari sebelumnya terjadi penindasan besar-besaran, suasana Teheran malam itu tetap ramai. Massa berjalan beriringan, sebagian mengenakan masker dan bergandengan tangan menutup jalan utama. Di kejauhan, sebuah menara bercahaya, diduga menara Azadi,
tampak diselimuti asap, menciptakan pemandangan dramatis bak adegan film. Di Karaj, dekat Teheran, sebuah gedung pemerintahan dilaporkan terbakar habis, sementara dari Abdanan, Provinsi Ilam, terlihat lautan manusia memenuhi jalan utama sambil meneriakan, "Hidup Raja!" Korban jiwa dan bukti kekerasan. Peta aksi protes yang dirilis The Guardian menunjukkan bahwa dengan populasi hampir 10 juta jiwa, Teheran dipenuhi aksi perlawanan dari pusat kota, universitas, Grand Bazar hingga Karaj. Menurut Iran International, setidaknya 2.000 orang tewas, angka yang disebut masih konservatif. Video lain memperlihatkan keluarga korban berkumpul di pusat forensik dengan ratusan jenazah tergeletak di lantai. Dari pemakaman Zahra, dekat Teheran, rekaman menunjukkan banyak demonstran dimakamkan secara cepat dalam 3 hari terakhir. Tangisan dan teriakan balas dendam terdengar dari keluarga korban. Video lain diduga dari 8 hingga 11 Januari memperdengarkan rentetan tembakan tanpa henti, menggambarkan betapa brutalnya situasi di lapangan. Rekaman dari Masad pada 10 Januari bahkan memperlihatkan demonstran mundur sambil berteriak dalam bahasa Inggris, "They are shooting us." Respon Amerika Serikat dan Israel. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa jika demonstran Iran ditembaki, Amerika Serikat tidak akan tinggal diam. Menurut The New York Times, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara melalui telepon dengan Menlu AS Marco Rubio pada Sabtu 10 Januari, membahas situasi Iran, Suriah, dan Gaza. Pada 10 Januari, Trump menulis bahwa Iran sedang menuju kebebasan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan Amerika siap membantu. Pada 11 Januari, media AS melaporkan bahwa Trump telah menerima briefing opsi serangan militer dan dijadwalkan bertemu pejabat senior pada Selasa untuk meninjau berbagai pilihan, mulai dari aksi militer, sanksi hingga operasi rahasia. Dalam wawancara di pesawat menuju Washington, Trump menyatakan bahwa pemimpin Iran meminta perundingan, namun menegaskan tindakan dapat dilakukan sebelum pertemuan berlangsung. Ia menekankan bahwa Iran telah melewati garis merahnya dan bahwa ia menerima laporan situasi setiap jam. Dunia menanti titik balik. Pada akhir pekan yang sama, Israel juga menyerang basis Hizbullah di Lebanon Selatan, memicu spekulasi bahwa konflik dapat meluas. Banyak pengamat menilai bahwa dalam kondisi penindasan brutal seperti ini, intervensi AS dan Israel dinilai memiliki legitimasi internasional. Bahkan jika Amerika Serikat memilih menahan diri, banyak pihak percaya Israel tidak akan tinggal diam. Situasi Iran dan Timur Tengah kini berada di persimpangan sejarah, dan dalam beberapa hari ke depan, dunia mungkin akan menyaksikan perubahan besar, baik melalui tekanan internasional, eskalasi militer maupun runtuhnya rezim yang telah berkuasa puluhan tahun. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.